Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Bab 4. Perencanaan untuk penganggaran dan pengendalian. Definisi dari masing-masing variabel tersebut. Yang pertama, perencanaan atau planning adalah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Selanjutnya, anggaran atau budget adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Yang terakhir, pengendalian atau kontrol, yaitu proses menetapkan standar, memperoleh feedback mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpan dari rencana yang sebenarnya. Definisi secara bersama-sama perencanaan, anggaran, dan pengendalian, yaitu rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan setidaknya 5 tahun ke depan. Strategi umum diterjemahkan dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang membentuk dasar anggaran. Selanjutnya, ada kerangka konseptual dari perencanaan, penganggaran, dan pengendalian. Selanjutnya, terdapat fungsi anggaran. Fungsi anggaran yang pertama yaitu sebagai perencanaan, yang kedua untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi, yang ketiga dapat mengalokasi sumber daya, yang keempat dapat mengendalikan keuntungan dan operasi, yang kelima dapat menyediakan standar untuk mengevaluasi kinerja dan menyediakan insentif. Terakhir, dapat menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Ada 5 jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran induk atau master budget atau profit plan. Merupakan anggaran komprehensif yang mencakup semua fase operasi perusahaan untuk periode waktu tertentu, khususnya jangka pendek, biasanya 1 tahun. Yang kedua, financial budget statement atau pro forma financial statement, yang dimana memperlihatkan bagaimana laporan keuangan perusahaan akan terlihat pada periode waktu tertentu, apakah hasil kegiatan operasi sesuai dengan rencana. Yang ketiga, capital budget merupakan sebuah perencanaan untuk akuisisi aset kapital seperti gedung dan peralatan. Anggaran yang dipersiapkan untuk proyek-proyek khusus. Yang keempat, financial budget merupakan sebuah perencanaan yang memperlihatkan bagaimana perusahaan akan menghasilkan sumber daya keuangan seperti dengan cara mengeluarkan saham atau surat utang. Yang terakhir, yang kelima, rolling budget atau revolving budget atau continuous budget merupakan anggaran yang secara periodik dan terus-menerus terbaharui dengan menambah periode waktu baru tambahan seperti kuartal dengan tidak menggunakan lagi periode yang sudah selesai. Anggaran ini sejenis master budget yang mana selalu tersedia anggaran yang akan mendatang. Selanjutnya, sistem penyusunan anggaran meliputi yaitu 1. Sistem anggaran induk tradisional, di mana pembuatan anggaran induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk sebelumnya. Yang kedua, Zero Based Budgeting (ZBB), di mana harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dan taksiran biayanya seolah aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. Terakhir, yang ketiga, Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS). Penyusunan anggaran ini mirip dengan Zero Based Budgeting. Sistemnya lebih fokus pada output dalam kurung program atau aktivitas organisasi.
Rolling budget atau revolving budget atau continuous budget merupakan anggaran yang secara periodik dan terus-menerus terbarui dengan menambah periode waktu baru tambahan seperti kuartal dengan tidak menggunakan lagi periode yang sudah selesai. Anggaran ini sejenis master budget yang mana selalu tersedia anggaran untuk yang akan datang. Sistem penyusunan anggaran meliputi yang pertama, sistem anggaran induk tradisional. Pembuatan anggaran induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk sebelumnya. Yang kedua, Zero Based Budgeting atau ZBB. Harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dan taksiran biayanya seolah aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. Yang ketiga, Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS, mirip dengan ZBB, hanya sistemnya lebih fokus pada output. Yang berikut komponen utama anggaran induk atau master budget. Dua komponen utama master budget, yang pertama anggaran operasional, yang kedua anggaran keuangan. Anggaran operasional. Yang pertama, operasional budget mendistribusikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Yang kedua, hasil akhir anggaran operasional adalah pro forma atau perkiraan laporan laba rugi. Penyusunan anggaran operasional. Komponen pada anggaran operasional adalah yang pertama, anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran pembelian bahan baku, yang keempat anggaran tenaga kerja langsung, yang kelima anggaran overhead, yang keenam anggaran persediaan akhir barang jadi, yang ketujuh anggaran harga pokok penjualan, kedelapan anggaran biaya pemasaran, kesembilan anggaran biaya riset dan pengembangan, yang ke-10 anggaran biaya administrasi, yang ke-11 anggaran laporan laba rugi. Anggaran penjualan atau sales budget. Sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite, anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan rupiah. Anggaran produksi atau production budget menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Anggaran pembelian bahan baku, materialis purchase budget. Anggaran yang menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual dengan sebagai input dalam penyusunan anggaran LRA. Anggaran biaya pemasaran. Anggaran tersebut menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi seperti overhead. Anggaran biaya riset dan pengembangan. Anggaran yang bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dan proses baru. Anggaran biaya literasi. Anggaran harga pokok penjualan mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual digunakan sebagai input dalam menyusun anggaran LRA. Anggaran laporan laba rugi. Anggaran yang mendeskripsikan perkiraan atau proyeksi dari laporan laba rugi yang akan dihasilkan perusahaan pada periode tertentu di masa depan. Anggaran keuangan.
finansial bukan mendeskripsikan estimasi kuantitatif mengenai kegiatan keuangan yang direncanakan untuk periode tertentu di masa depan. Penyusunan anggaran keuangan. Komponen pada financial budget adalah: yang pertama, anggaran kas; kedua, anggaran neraca; ketiga, anggaran laporan arus kas; keempat, anggaran pengeluaran modal. Anggaran kas. Anggaran yang mendeskripsikan rencana terperinci yang menunjukkan perkiraan sumber dan penggunaan kas. Anggaran kas merupakan anggaran yang paling penting dalam anggaran induk. Anggaran neraca disusun berdasarkan informasi yang dimulai dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain dalam anggaran induk. Anggaran laporan arus kas menyajikan perubahan kas dan setara kas jangka pendek yang sangat liquid dalam satu periode. Anggaran pengeluaran modal. Anggaran induk merupakan rencana untuk 1 tahun, sedangkan anggaran rencana keuangan yang menunjukkan perkiraan perolehan aset jangka panjang yang mencakup beberapa tahun. Karakteristik sistem penganggaran yang baik. Ciri penganggaran yang meningkatkan perilaku positif meliputi umpan balik mengenai kinerja yang sering, insentif keuangan dan non-keuangan, penganggaran partisipatif, standar yang realistis, keterkendalian biaya, penggunaan beberapa ukuran kinerja.